Shalom Sobat Geni terkasih dalam Kristus. Hari ini Jumat 10 September 2021 bersama saya Andreas Giri Sugiarto Dharma Budi dari Persatuan Doa Don Bosco, Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kute. Izinkan saya mengajak kita semua hari ini untuk merenungkan bacaan Injil hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas, bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Tema renungan kita hari ini adalah kerendahan hati, awal dari pemulihan. Mari kita bersama baca Injil hari ini dulu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pengajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Geni yang terkasih di dalam Kristus, mungkin sebagian dari kita pernah mengajak orang lain untuk bertobat, untuk meminta sakramen tobat, karena kita tahu saudara kita itu sedang berdosa. Tetapi, pernahkah satu kali kita pulang ke rumah dan kita merenungkannya? Setelah kita melakukan hal itu, ternyata masih ada dosa kita yang belum kita akui, yang belum kita sampaikan ketika kita melakukan sakramen tobat. Dosa itu kita simpan dalam-dalam dan tidak kita akui. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kita bisa melihat dosa orang lain sedangkan kita tidak mau mengakui dosa kita? Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan suatu perumpamaan tentang bagaimana jika seorang buta menuntun orang yang buta juga. Tentunya keduanya akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Orang buta di sini dapat diartikan sebagai orang yang belum mengenal Kristus ataupun yang sudah mengenal Kristus, tapi tidak melakukan perintahnya, tapi tetap hidup di dalam dosa. Nah, ketika orang buta ini menuntun orang lain, orang buta yang lainnya, apa yang akan dia lakukan? Kecenderungannya adalah dia akan mengajak juga untuk berbuat dosa yang sama, bahkan mungkin bisa lebih besar. Itu yang diartikan dari orang buta menuntun orang buta dan mereka jatuh ke dalam lubang. Dalam perumpamaan yang kedua, yaitu Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui?" Sobat Geni terkasih, kalau kita tahu selumbar itu hanya serpihan kecil dari sebuah kayu, sedangkan balok itu sesuatu yang besar.
Jadi selumbar lebih kecil daripada balok. Nah, cukup aneh, mengapa dikatakan bahwa balok berada di mata kita, tetapi kita tidak dapat melihatnya, padahal ukurannya besar. Tapi kenapa kita malah bisa melihat selumbar yang kecil di mata saudara kita ketika balok itu ada di mata kita? Secara logika sangat aneh memang. Karena balok ini ibaratnya seperti dosa yang kita lakukan dan kita pelihara dalam jangka waktu yang lama. Sampai kita terbiasa ada balok di mata kita. Sampai kita terbiasa dengan dosa itu. Dan akhirnya kita jadi semakin gak peka bahwa itu tuh dosa. Dan itu tuh harus kita buang. Harus kita tinggalkan. Saking nyamannya dengan dosa itu. Itulah kalau kita berkompromi dengan dosa. Kita tawar-menawar. Tuhan kayaknya masih boleh deh kalau kayak gini. Kayaknya masih boleh deh kalau kayak gitu. Aku kan melakukan ini karena itu, melakukan itu karena ini. Jangan banyak kompromi, teman-teman. Tuhan Yesus gak suka yang kayak gitu. Kalau mau ikut perintahnya, ikut serius. Kalau enggak. Kalau iya. Jangan setengah-setengah. Karena hati-hati, di pertengahan itu, kalau kita tahu itu dosa, dan kita berada di daerah abu-abu di pertengahan, ketika kita terpleset sedikit, kita akan jatuh. Jadi lebih baik kabur, hindari dosa itu. Sobat Gini terkasih, Tuhan Yesus dengan sangat keras mengatakan, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Apa yang Tuhan ingin katakan pada kita lewat perkataannya ini? Benar, Tuhan ingin mengajak kita semua untuk membuang dahulu balok yang besar yang ada di mata kita, yaitu Tuhan Yesus ingin kita meninggalkan dosa kita, membuang balok itu, membuang dosa itu, mengakuinya di hadapan Tuhan lewat sakramen tobat, dan dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan Tuhan Yesus, kita tidak mengulanginya dosa itu lagi. Kadang keinginan kita besar, tapi kita masih sering kali jatuh, karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita harus dengan rendah hati, kita mohon pada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong bantu saya ingin lepas dari dosa saya. Tuhan Yesus bantu saya, mohon bantu saya. Jadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mengakui bahwa kita lemah, kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh Roh Kudus untuk kita bisa keluar dari dosa itu. Jangan sampai dosa ini membelenggu dan mengikat kita. Lalu, bagaimana caranya kita keluar dari dosa itu? Selain tadi minta kerendahan hati, kita harus juga punya niat dan tekad yang kuat. Dan juga harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Karena ketika kita intim, kita akan mencintai Tuhan. Kita akan takut sama Tuhan. Jadi kita takut melakukan dosa itu lagi. Dan karena kita intim dan kita mencintai Dia, kita tidak ingin melukai hatinya. Kuasai dulu rohmu, baru dagingmu akan menurut. Jika sudah menyadarinya, kita mohon ampun atas dosa kita dan tidak melakukannya kembali. Dan setelah dipulihkan dari dosa, sudah waktunya kita menjadi pembawa kabar baik. Kita bawa orang lain ke dalam pertobatan. Karena kita udah bersih nih, udah gak ada balok di mata kita. Kita bisa melihat dosa orang lain dan mengajak dia. Mengajak ya, bukan memaksa. Mengajak dia dan mendoakan dia ke dalam pertobatan. Ketika dia sudah bertobat, dia akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia akan merasakan sukacita Tuhan yang luar biasa. Sobat Gini terkasih, marilah kita menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga kita lebih peka dan mudah dibentuk oleh Tuhan.
Dan kita memahami setiap hari bahwa kita ini penuh dengan dosa. Karena kita menyadari dosa kita bisa mulai bertobat dan tidak mengulangi dosa yang kita perbuat tadi. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi pembawa kabar baik bagi sesama kita. Bisa membawa orang lain kepada pertobatan dan bisa membawa orang lain lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau berkenan memberikan kami sikap yang rendah hati, sehingga nantinya kami dapat pulih berkat kuasa dan pertolongan dari Roh Kudus. Ajarkan kami untuk tidak sombong dan mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dan jadikanlah kami pembawa kabar baik, membawa pertobatan kepada banyak orang, dan juga membawa kabar sukacita kepada lebih banyak lagi orang-orang yang ingin Engkau sapa. Segala doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan bersama Bunda Maria. Dengan perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.